Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab listrik statis. Berikut ini ada soal bagaimana caranya menentukan kuat medan listrik pada suatu titik. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini Sobat 100 perhatikan dulu gambar yang ada di soal ini ya. Jadi ini gambarnya, ini ada muatan 1, ada muatan 2. Kemudian ini ada titik P. Jarak muatan 1 ke titik P adalah 6 cm. Jarak muatan 2 ke titik P adalah 3 cm. Keterangannya, jadi bila besar Q1 sama dengan Q2 yaitu 10 mikrokulong dan konstanta gaya listrik K adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kulong pangkat negatif 2. Pertanyaannya adalah, Sobat 100 tentukan besar dan arah kuat medan listrik di titik P. Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya kita lengkapi dulu ya gambar ini ya. Jadi kita tandai dulu untuk jarak muatan 1, kita simbolkan R1 nilainya 6 cm. Kita ubah dulu ke satuan internasional. R1 ini nilainya sama dengan 6 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Kemudian yang 3 cm ini adalah R2. Kita ubah ke satuan internasional, nilainya adalah 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Berikutnya ini Q1 dan Q2 tandanya sama-sama positif ya. Kalau ada muatan positif, ingat arah garis kuat medan listriknya itu adalah keluar dari muatan ini. Jadi kalau titik P ini ada di sebelah kanan muatan 1, maka arah medan listrik karena muatan 1 itu juga ke kanan. Ini kita simbolkan E1. Kemudian titik P dilihat dari muatan 2 ini terletak di sebelah kirinya, sehingga titik P ini mengalami kuat medan listrik akibat muatan 2, ini arahnya juga ke kiri. Ini kita simbolkan E2. Nah yang ditanya adalah besar kuat medan listrik di titik P itu berapa, kemudian arahnya kemana. Oke Sobat 100, kita sudah tahu nilai Q1 adalah 10 mikrokulong, yaitu nilainya sama dengan 10 kali 10 pangkat negatif 6 kulong. Kemudian jaraknya tadi adalah 6 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Pertama kita hitung dulu ya medan listrik karena muatan 1, E1, yang mana formulanya E1 itu sama dengan KQ1 per R kuadrat. R nya di sini R1 ya. Nah kita masukkan nilai K nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, Q1 nya tadi adalah 10 kali 10 pangkat negatif 6 kulong, R1 nya 6 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Sehingga kita tuliskan di sini E1 itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kalikan dengan 10 kalikan 10 pangkat negatif 6 dibagi dengan 6 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Kalau Sobat 100 hitung, 6 kuadrat itu 36 ya. 9 dibagi 36 itu ketemu 1/4 atau 0,25. Kemudian 10 pangkat negatif 2 kalau dikuadratkan itu adalah 10 pangkat negatif 4. 10 pangkat negatif 6 kalau dibagi dengan 10 pangkat negatif 4 ketemunya adalah 10 pangkat negatif 2 ya. Nah 10 pangkat negatif 2 kalikan dengan 10 pangkat positif 9 ketemu 10 pangkat positif 7. Tadi 9 dibagi 36 ketemu 1/4 atau 0,25 kalikan dengan 10 ketemu 2,5 ya. Sehingga kita jawab di sini E1 itu sama dengan 2,5 kalikan 10 pangkat 7 dengan satuan Newton per kulong. Sampai sini Sobat 100 paham ya. Ini adalah besar kuat medan listrik akibat muatan 1. Kita lanjutkan berikutnya untuk menghitung besar kuat medan listrik akibat muatan 2, E2. Formulanya mirip ya. Jadi E2 itu sama dengan KQ2 per R2 dikuadratkan. Masukkan nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9, Q2 nya sama 10 kali 10 pangkat negatif 6 kulong, jaraknya adalah 3 kali 10 pangkat negatif 2. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya E2 itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kalikan dengan 10 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi 3 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. 3 kalau dikuadratkan hasilnya adalah 9. 9 dibagi 9 habis ya, tinggal 1. Kemudian 10 pangkat negatif 2 kalau dikuadratkan hasilnya adalah 10 pangkat negatif 4. 10 pangkat negatif 6 dibagi dengan 10 pangkat negatif 4 hasilnya adalah 10 pangkat negatif 2. 10 pangkat negatif 2 kalikan dengan 10 pangkat positif 9 hasilnya adalah 10 pangkat positif 7. Terus ini pengalinya 10, sehingga kita jawab E2 itu sama dengan 10 kalikan dengan 10 pangkat positif 7 dengan satuan Newton per kulong. Sampai sini Sobat 100 paham ya. Nah kalau Sobat 100 lihat tadi arah E2 itu adalah ke kiri, kemudian arah E1 itu adalah ke kanan. Karena berlawanan arah, maka untuk menghitung kuat medan listrik di titik P,
EP itu sama dengan E2 kurang E1. Kita tuliskan E2 kurang E1 karena E2 itu memiliki nilai yang lebih besar ketimbang E1. Kita masukkan nilai E2 adalah 10 kali 10 pangkat positif 7, kemudian E1 adalah 2,5 kali 10 pangkat positif 7. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya EP itu sama dengan 10 dikurangi 2,5 kalikan 10 pangkat positif 7. Kita tuliskan seperti ini karena pengalinya sama ya, sama-sama 10 pangkat positif 7. Jadi kalau kita hitung pengali di depannya saja 10 dikurangi 2,5 ketemu 7,5 ya. Sehingga kita jawab medan listrik di titik P itu sama dengan 7,5 kali 10 pangkat positif 7 dengan satuan Newton per Coulomb, yang mana arahnya itu ke kiri atau menuju muatan 1. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik kalau di sini ada suatu titik dipengaruhi oleh dua muatan. Pertama Sobat 100 hitung dulu ya besar kuat medan listrik yang diakibatkan oleh masing-masing muatan. Kalau dikarenakan muatan 1, formulanya adalah E1 sama dengan KQ1 per R1 kuadrat. Sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu nilai E1. Ingat, untuk arah kuat medan listrik, jika di sini muatannya adalah positif, selalu keluar dari muatan tersebut ya, menjauhi muatan tersebut. Nah kemudian untuk E2 rumusnya mirip, jadi E2 sama dengan KQ2 per R2 kuadrat. Sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu nilai E2. Terakhir untuk menghitung berapa kuat medan listrik di titik P, Sobat 100 cek di gambar ya. Kalau ini berlawanan arah, maka cara hitungnya seperti ini. EP sama dengan E2 kurang E1. Ingat kenapa E2 kurang E1? Karena nilai E2 itu lebih besar ketimbang E1. Nah Sobat 100 lakukan perhitungan, nanti ketemu nilai EP yang mana arahnya karena lebih besar E2, arahnya itu sesuai dengan arah E2. Jadi kalau di gambar ini ke kiri atau menuju muatan 1. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.